Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Refriano Yusfa dengan NPM 2308260036. Saya dari angkatan 2023 dan saya ingin menjelaskan mind map tentang penyakit bronkitis yang ada pada blok BSO 1. Yang pertama, apa itu bronkitis? Baik. Nah, bronkitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada saluran bronkus yang merupakan pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Bronkitis dapat terjadi dalam waktu yang singkat seperti beberapa hari atau dapat berlangsung lebih lama seperti beberapa minggu atau beberapa bulan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bronkitis yakni bronkitis akut. Biasanya berlangsung selama antara 7 sampai 10 hari tetapi dapat bertahan hingga 3 minggu. Penyebab utamanya adalah infeksi virus seperti rhinovirus yang menyebabkan infeksi saluran napas bagian atas atau ISPA. Eh, Bronkitis akut lebih sering terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Yang kedua ada bronkitis kronis, biasanya berlangsung selama 3 bulan atau beberapa kali dalam 2 tahun, termasuk dalam penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Lebih sering terjadi pada orang dewasa berusia 40 tahun ke atas. Penyebab utamanya adalah paparan asap rokok dan senyawa kimia yang menyebabkan peradangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, siapa yang dapat terjangkit? Yang pertama ada anak-anak di bawah 5 tahun, yang kedua orang dewasa di atas 40 tahun, yang ketiga perokok, yang keempat orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, yang kelima ada orang yang tidak vaksinasi influenza dan pneumonia. Nah, kapan bronkitis akut dan kronis berlangsung? Bronkitis akut biasanya berlangsung antara 10 sampai 14 hari, tetapi batuk dapat bertahan hingga 3 minggu. Bronkitis kronis umumnya berlangsung selama 3 bulan atau beberapa kali dalam 2 tahun. Selanjutnya ada gejala. Gejalanya seperti batuk, demam, sesak napas, sakit tenggorokan, dan keluarnya dahak atau lendir. Yang kedua, ada penyebab. Penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri, paparan asap rokok, debu, atau polusi. Nah, di mana lokasi bronkitis? Yang pertama ada di bronkus, pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Yang kedua ada dinding bronkus, tempat terjadinya iritasi atau peradangan. Selanjutnya, mengapa bronkitis terjadi? Karena infeksi virus atau bakteri. Yang kedua ada paparan asap rokok atau senyawa kimia. Yang ketiga ada kebiasaan merokok. Yang keempat ada paparan bahan iritan. Sebelum lanjut ke pencegahan dan cara pengobatan, saya akan menjelaskan mekanisme bronkitis terlebih dahulu. Yang pertama ada infeksi atau iritasi. Bronkitis dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, atau bakteri seperti Streptococcus pneumoniae. Iritasi dari asap rokok, debu, atau zat kimia juga dapat menyebabkan bronkitis. Yang kedua ada peradangan. Infeksi atau iritasi menyebabkan peradangan pada dinding bronkus yang menyebabkan produksi lendir atau dahak yang berlebihan. Lendir ini berfungsi untuk menangkap partikel iritan dan membantu membersihkan saluran napas. Yang ketiga ada produksi lendir. Dinding bronkus memproduksi lendir lebih banyak untuk menangkap partikel iritan. Tubuh kemudian berusaha mengeluarkan lendir ini melalui batuk. Lendir yang terkumpul dapat menyumbat saluran napas, menyebabkan sesak napas. Yang keempat ada batuk. Batuk adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan lendir yang berlebihan dari saluran napas. Batuk produktif dapat berlangsung selama beberapa minggu pada bronkitis akut dan beberapa bulan pada bronkitis kronis. Yang kelima ada komplikasi. Jika bronkitis tidak diobati atau dibiarkan, dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, sepsis, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Nah, pneumonia ini adalah infeksi yang menyebar ke paru-paru, menyebabkan kantung udara kecil di dalam paru-paru terisi oleh cairan. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan dan cara mengobati dari penyakit bronkitis ini? Nah, yang pertama untuk bronkitis akut, cara pencegahannya adalah vaksin influenza dan pneumonia. Yang kedua, menghindari paparan asap rokok. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Untuk pencegahan bronkitis kronis, yakni berhenti merokok, menjaga kebersihan, dan menghindari paparan asap rokok dari orang lain. Selanjutnya, cara pengobatan.
Untuk bronkitis akut sendiri bisa meminum obat batuk berdahak dan antibiotik jika disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang kedua, untuk bronkitis kronis pengobatan ialah meminum obat batuk berdahak, fisioterapi dada, dan perubahan gaya hidup untuk mengurangi paparan asap rokok. Selanjutnya ada tambahan seperti selalu mencuci tangan, menggunakan masker untuk menghindari paparan senyawa berbahaya, terus istirahat, minum obat-obatan misalnya paracetamol, ibuprofen atau antibiotik. Selanjutnya mencuci tangan setiap aktivitas. Mungkin itu saja. Ini saya lampirkan referensi saya berdasarkan jurnal dan buku. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.